Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk Januari 2024. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Januari ya. Rumah ke-9, ekspansi. Jalan-jalan mungkin signifikan. Ya aku bikin readingnya lagi akhir tahun sih. Mungkin momen-momen akhir tahun ini lagi banyak jalan-jalan, lagi banyak bepergian gitu, ketemu banyak orang. Oke, mari kita mulai dari yang pertama ini adalah Nine House ya. Nine House itu rumah ke-9, kata kuncinya eksplorasi. Rumah ke-9 itu pertama berbicara tentang higher education, filosofi, ekspansi diri. Jadi ini influence dari waktu lampau gitu. Jadi aku melihat mungkin di waktu lampau tuh kamu kayak mengeksplorasi, enggak cuman misalnya tempat baru, kebudayaan baru, bahasa baru. Ada sesuatu, kamu mengeksplorasi sesuatu hal yang menarik perhatian kamu, dan terutama ya ketika kamu, ini tipe-tipe yang ketika udah fokus nih sama sesuatu tuh kamu akan menggali sedalam-dalamnya, atau sangat berdedikasi dengan apapun itu ya, karena ini semacam ekspansi diri gitu. Dengan cara kamu mencari tahu itu juga salah satu cara kamu mengekspansi diri kamu. Dan tadi aku bilang ada sesuatu tema tentang traveling, mungkin kesempatan kamu untuk mengunjungi atau datang ke tempat yang berbeda, nggak perlu keluar negeri, tempat-tempat tertentu itu kayak membawa perspektif beda, insight yang berbeda, kayak ada menambah sesuatu yang baru di dalam pemikiran kamu gitu ya. Dengan ini di waktu lampau gitu, jadi kayak ada sesuatu yang berbeda pada pemikiran kamu, pada diri kamu, kayak ada sesuatu yang upgrade berbeda gitu ya. Dan ini kamu rasakan efeknya sekarang dengan kamu misalnya belajar banyak hal, mengunjungi banyak tempat, atau melakukan sesuatu hal yang berbeda. Ini terasa efeknya di bulan Januari ini. Misalnya kamu ketemu orang-orang baru itu, kamu bisa mengimbangi percakapan mereka. Kamu ketemu misalnya orang asing gitu, dan kamu udah misalnya belajar bahasa apa gitu, selama ini kamu bisa ngobrol sama mereka, kayak orang-orang baru kayak mendiskusikan topik-topik tertentu yang udah kamu pelajarin selama ini. Contohnya sesimpel itu ya, itu kayak membawa hal yang bermanfaat ya, walaupun pada waktu itu kamu lakukan hanya karena kamu suka, sekarang nih terasa efeknya gitu ya. Atau mungkin kamu ketemu dengan orang-orang yang juga senang traveling, jadi pertemanan baru atau traveling bareng kayak gitu. Ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah kamu lakukan di sini nih di waktu lampau, berhubungan dengan tema-tema yang tadi sudah aku sebutkan. Di sini di waktu sekarang di bulan Januari ini Gemini gitu ya, cross pollinate. Ini gini, dengan kartu ini kayak aku mendapatkan pertama kayak ada dua elemen, dua orang atau dua pemikiran atau dua background gitu. Ada dua nih, ada dua ya. Dengan Gemini gini kayak menggabungkan dua hal ini, menggabungkan isi kepala dua orang ini gitu ya, untuk berkolaborasi, untuk gimana ketemu tengahnya, atau kayak yang aku bilang di reading general untuk 2024, ada sesuatu hal tentang informasi yang beredar gitu ya. Kalau kamu ketemu sesuatu, ya kamu pertanyakan gitu kebenarannya, sumbernya dari mana gitu. Bahkan aku juga bilang, bahkan omongan aku pun kamu juga harus pertanyakan gitu, apakah itu berbicara di hati kamu atau enggak. Sama gitu, misalnya kamu ketemu seseorang gitu ya, orang ini misalnya ngomongnya tinggi banget gitu, kamu jangan langsung terima gitu bahwa itu adalah kebenaran yang dia sampaikan. Kamu cek background orang ini, kamu rasakan vibrasinya, apakah orang ini berbicara apa adanya, atau memang dia seperti memang ingin memberikan impresi tertentu, seperti itu ya. Dengan kartu ini nih sebagai tema present kamu di bulan Januari ini, ada sesuatu hal tentang menggabungkan dua hal tadi ya, untuk berkolaborasi atau menemukan jalan tengah dan mengecek informasi kebenaran tentang sesuatu hal ya, mempertanyakan atau kritis gitu. Lalu di waktu yang akan datang ya, untuk yang tadi nih dengan yang tema kolaborasi tadi, di waktu yang akan datang itu akan jadi sesuatu yang sesuatu yang harmonis atau mendatangkan sesuatu yang baru ya. Karena di sini kata kuncinya trine sextile ini simbiosis gitu. Jadi dengan dua hal tadi atau dua orang tadi, dua pemikiran ataupun apapun lah, dua elemen ini ya, ketika itu digabungkan itu jadi sesuatu yang bersinergi, berharmoni dan mendatangkan sesuatu yang baru, yang efeknya bagus untuk kedua belah pihak ini atau kepada dua orang ini atau dua pemikiran ini ya. Jadi misalnya dua pemikiran nih berkolaborasi jadi sesuatu yang boom gitu, jadi sesuatu yang bagus. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Entah kenapa aku mendapatkan pesan tentang bersinergi dengan sibling. Sibling itu kakak adik kamu gitu. Mungkin kamu punya proyek kolaborasi sama kakak adik kamu.
atau mungkin sebuah reminder untuk kamu menyambung kembali komunikasi yang sempat merenggang. Karena Gemini ini energi rumah ketiga itu berbicara tentang adik kamu juga ya, selain tentang komunikasi. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Energi di dasar deck, ini adalah energi kamu nih. Transformasi, death card, terlahir kembali. Ada sesuatu yang berubah, signifikan. Yang tadi aku bilang, sesuatu yang kamu dedikasikan di sini, terlihat efeknya nih di bulan Januari. Oke, mari kita bahas. Nih, Four of Swords. Four of Swords, kenapa ya? Capek, kebanyakan liburan, kebanyakan jalan-jalan. Nggak bercanda. Four of Swords itu adalah pertama energi orang berpikir, lalu bisa jadi juga ya, momen gini, kamu berekspansi dengan ini dari influence waktu lampau, tapi cara semesta membuat kamu berekspansi adalah caranya tuh awalnya nggak enak gitu ya, mungkin dengan patah hati, mungkin dengan kekecewaan, mungkin dengan nggak dapet apa yang kamu mau gitu. Awalnya seperti itu, awalnya nggak enak, tapi ya dengan Four of Swords di sini jadi tema besar kamu nih, kamu kayak entah udah berapa waktu belakangan ini kayak kamu banyak nengok ke belakang untuk mengevaluasi hidup kamu, terus kamu mulai berpikir, oh iya bagus ya, kayak aku sering kayaknya ngasih contoh ini. Kalau misalnya waktu itu aku dapat kesempatan itu, mungkin hidup aku ugal-ugalan. Contoh, misalnya kalau aku nggak putus sama orang itu, mungkin aku nggak akan buka bisnis sendiri gitu ya. Mungkin hidup aku juga masih ngaco gitu, nggak jelas, nggak punya masa depan, kayak nggak punya planning buat hidup. Contoh hal-hal semacam itu ya dengan Four of Swords. Karena awalnya Three of Swords. Three of Swords itu energi kekecewaan, patah hati, kesedihan, pengkhianatan. Ya, awalnya nggak enak, tapi itu membawa diri kamu berekspansi atau melakukan hal yang kamu nggak berpikir bahwa kamu akan lakukan sebelumnya, atau ketemu kesempatan-kesempatan yang menurut kamu nggak akan bisa dapat sebelumnya, seperti itu. Lalu yang jadi blessing kamu adalah King of Swords. Ini bisa jadi sosok guru, sosok otoritas, sosok mentor yang ketika kamu butuh dibimbing gitu, ini akan muncul di hidup kamu. Bisa orangnya kamu temuin secara langsung, bisa jadi juga sosok-sosok yang mungkin kamu temuin dalam bersosial media, kamu jadi kayak, ini nih role model gue nih seperti ini ya. Lalu dengan King of Swords juga semacam sebagian dari kamu mungkin ada upgrade ya, yang tadi aku bilang ada sesuatu ekspansi berhubungan dengan pekerjaan, kamu upgrade dengan pekerjaan kamu, atau kamu berada di titik pemikiran kamu, analisa kamu, kayak kemampuan kamu itu sangat signifikan dalam apapun yang kamu kerjakan atau dalam karir kamu ya, kecerdasan kebijaksanaan kamu itu. Dan itu kayak nggak cuma signifikan buat pekerjaan, mungkin signifikan juga untuk orang-orang terdekat kamu gitu ya. Ketika di momen-momen tertentu butuh kecerdasan, butuh kebijaksanaan, terus kayak kamu tuh orang yang dicari gitu, atau kamu yang ditanyakan pendapatnya. Lalu yang jadi tantangan Knight of Pentacles, ada momen-momen untuk kamu ngerem, untuk kamu apa yang gak bereaksi, untuk kamu untuk gak nyeletuk ya. Entah kenapa aku terpikir kayak suka kadang tuh celetukan kamu gini, kita nggak pernah tahu ya orang lagi moodnya baik atau enggak, orang itu asik bisa diajak bercanda atau enggak gitu. Kadang celetukan kamu mungkin ketika kena sama orang yang lagi bad mood, atau kena sama orang yang bukan bisa diajak bercanda gitu, atau memang perlu kamu ngeliat nih celetukan kamu tuh kadang-kadang perlu difilter atau enggak sih ya. Kayak ada suatu pesan tentang itu tuh, untuk pelan-pelan ngerem atau memperhatikan apa yang kamu katakan gitu dengan orang-orang di sekitar kamu. Knight of Pentacles ya, kayak ada butuh momen ngerem. Dan juga ini bisa jadi kayak kamu mau melakukan banyak hal gitu, tapi misalnya waktu kamu terbatas, misalnya energi kamu terbatas, atau sumber daya kamu terbatas, jadi kamu kayak perlu fokus dulu nih, misalnya ada 10 hal yang ingin kamu lakukan, kamu mungkin baru bisa kayak 5 hal dulu yang kamu kasih full effort kamu ya, baru ntar 5 hal lain belakangan gini nih, setelah yang 5 hal ini udah kamu kerjakan duluan, kayak semacam itu dengan si Knight of Pentacles ini jadi tantangan kamu. Hal itu yang aku dapat. Lalu di waktu yang akan datang, suatu dari masa lalu, dengan dua kombinasi ini itu tadi ya, bukan kadang-kadang gini, kadang-kadang rasa sedih menyesal itu ada gitu, tapi lebih kepada kamu udah bisa melihat hikmah di balik itu semua gitu loh. Walaupun kadang-kadang rasa sedihnya itu masih kadang-kadang muncul, kadang-kadang marahnya juga masih ada, tapi hikmahnya itu kayak level pemahaman kamu bahwa kamu perlu ngelewatin itu semua untuk kamu sampai di titik ini, untuk dapetin semua hal yang udah kamu dapat sejauh ini gitu. Kamu harus ngelewatin itu semua gitu, kekecewaan, patah hati dulu untuk kamu sampai di titik ini ya. Dan mungkin bahkan untuk hal-hal baik lagi, semua blessing-blessing lain yang mau datang di hidup kamu nantinya, entah di bulan Januari atau 2024 ke depannya ya. Itu kayak pemahaman seperti itu, bahwa ada hal tertentu yang perlu kamu lewatin untuk kamu dapat sesuatu yang jauh lebih baik, seperti itu ya. Lalu
advice-nya adalah Four of Pentacles. Kayak ada yang protektif gitu sama hatinya, atau fokus ke diri dulu, nggak apa-apa gitu, tapi jangan sampai gitu kamu jadi apa ya, jadi pahit, jadi menutup hati, menutup diri, atau di titik ekstrimnya bisa jadi juga nggak mau dengar pendapat orang lain, nggak mau dengar masukan, tapi nggak sih, kayaknya nggak se ekstrim itu. Tapi jangan sampai ya, kalau bisa jangan sampai di situ. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. World of Sword, The Moon, sesuatu yang tersembunyi, ya kan? Kayak The Moon ini nih, kekuatan di balik layar yang kamu pada awalnya mungkin kamu nggak akan ngerti, tapi semesta sedang mengorkestrasi sesuatu untuk kebaikan kamu, untuk evolusi jiwa kamu, untuk mendatangkan hal-hal yang jauh lebih baik lagi di hidup kamu ya. Karena apa? Memang sudah berat, memang fase siklusnya udah selesai, memang situasi atau orang-orang ini di hidup kamu tempatnya udah selesai gitu ya. Ya udah, kadang aku selalu bilang gitu, ada yang orang-orang di hidup kita yang bertahan sama kita sampai tua, ada yang sampai waktu tertentu aja, karena memang sudah memberikan pelajaran hidup yang kita perlu pelajarin. Setelah pelajarannya udah selesai, kita move on dengan hidup masing-masing. Ya, bersinar. Ada sesuatu tentang bersinar gitu. Nih, dengan kartu ini nih, kayak aku mendapatkan yang tadi aku bilang, hati-hati. Kalau kamu bilang, Kak mungkin aku kayaknya, aku beneran yakin deh, aku kata-kataku tuh sangat sopan, aku sangat menjaga celutukan aku, bercandaan aku. Berarti ini bukan buat kamu. Tapi mungkin ada orang-orang di sekitar kamu yang pedes gitu, atau celutukannya gawat banget gitu ya kalau lagi bercanda. Ya udah, mungkin kamu bisa memberi pesan buat orang itu untuk lebih apa ya, lebih hati-hati dalam berkata-kata. Terus di sini ada star juga. Ada suatu pesan tentang kamu bersinar gitu. Bersinar dalam artian kamu punya reputasi yang bagus, public image yang bagus, terus juga kamu dilihat banyak orang untuk kualitas tertentu di dalam hidup kamu, atau kamu bersinar nih, bersinar di mata orang-orang tertentu karena mereka melihat gitu ya, kamu tuh orang yang menarik, baik, cerdas, asik gitu. Terus orang ini tertarik sama kamu, jadi kayak fokusnya tuh ke kamu aja, seperti itu. Dan juga dengan ini ya, mengikuti panggilan hati kamu, atau kamu sudah mulai melangkah ke purpose hidup kamu, alasan kamu datang ke dunia ini, misi jiwa kamu, hal-hal semacam itu. Kamu dan orang-orang tersayang kamu aman ya, new moon in Cancer, jadi kamu gak perlu khawatir, kamu dan orang-orang terdekat kamu dalam perlindungan semesta. Oke, segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.